Para Shise, Wense, Chao Seng, dan Tao Chin yang saya kasihi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tien, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan di masa pandemi yang sedang melanda, tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Brina Mevita Wanli, bisa dipanggil Tao Chin Brina. Dan sebelum saya memulai Ciang Tao pada hari ini, terimalah salam peneguhan iman kita hanya dalam kebajikan Tien berkenan, Weite Tong Tien. Sancai. Pada hari ini, topik yang akan saya bawakan adalah peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, kita telah memasuki bulan Agustus tahun 2020, di mana pada tanggal 17 nanti, kita akan merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahunnya. Sejarah panjang yang telah kita miliki dari era kemerdekaan hingga sekarang, tentunya tidak jauh dan tidak lepas dari peran perempuan, dan juga peran perempuan Konghucu. Sebelum saya melanjutkan Ciang Tao ini, marilah kita buka kitab susu pada ajaran besar bab 9 pasal yang pertama. Sekali lagi, pada ajaran besar bab 9 pasal yang pertama. Saya bacakan. Adapun yang dikatakan untuk mengatur negara harus lebih dahulu membereskan rumah tangga. Itu ialah tidak dapat mendidik keluarga sendiri, tetapi dapat mendidik orang lain. Itulah hal yang takkan terjadi. Maka seorang Chunci atau kuncu, biar tidak keluar rumah, dapat menyempurnakan pendidikan di negaranya. Dengan berbakti kepada ayah bunda, ia turut mengabdi kepada raja. Dengan bersikap rendah hati, ia turut mengabdi kepada atasannya. Dan dengan bersikap kasih sayang, ia turut mengatur masyarakatnya. Luar biasa sekali ayat yang baru saja saya bacakan, karena dengan sangat jelas tertulis bahwa kita atau seorang kuncu bahkan tidak meninggalkan rumah pun seperti yang harus kita lakukan sekarang di masa pandemi ini, kita tetap dapat berkontribusi menyempurnakan pendidikan di negara ini. Dan dari sini pula kita dapat melihat peran yang sangat penting bagi para perempuan, terutama perempuan Konghucu, karena para perempuan yang berumah tangga yang pada umumnya akan memiliki anak, merekalah yang akan menjadi pendidik utama di keluarga tersebut. Terutama karena sejak lahir, bahkan dari saat mengandung, bayi yang ada di dalam rahim telah belajar perlahan-lahan dari ibunya. Dan setelah lahir pun, ibu akan menjadi sosok yang paling dekat, di mana seluruh perilaku dan sikap yang dilakukan oleh seorang ibu akan menjadi contoh bagi anaknya. Dan juga kita ketahui bahwa pada tahun-tahun awal kehidupan seorang bayi, sampai mungkin sekitar umur 3 tahun, itulah saat-saat yang paling penting untuk membentuk karakter seseorang. Bahkan setelah pendidikan formal akan dimulai, yaitu TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan sampai kuliah, seorang ibu tetap akan selalu berada di samping anaknya untuk mendampingi, memberikan pendidikan informal. Sehingga pada masa pandemi seperti ini terutama, saat pendidikan formal juga harus ditempuh dari rumah, peran ibu akan menjadi sangat-sangat penting untuk mendampingi anak-anak ini, sehingga karakter yang dari kecil telah dibangun akan terus dipupuk, dan para anak-anak ini akan menjadi generasi di masa mendatang yang tentunya menentukan nasib bangsa dan negara. Mengapa? Karena setiap orang, baik yang akan menjadi seorang karyawan, wirausahawan, atau bahkan yang memiliki jabatan di pemerintah, mereka akan memiliki kontribusinya masing-masing untuk memajukan bangsa dan negara. Dan tentunya sikap atau perilaku mereka akan menentukan kemana dibawa dan arah dari negara yang kita cintai, yaitu Indonesia ini. Apakah negara ini akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Itu semua tergantung dari perilaku dan sikap dari para generasi yang akan terus berkembang di masa depan, yang sebenarnya telah dididik sejak dini oleh para ibu dari rumah. Oleh karena itu, peran perempuan sangatlah penting, dan terutama sebagai perempuan Konghucu, di mana kita sudah juga membaca dari kitab susu bahwa kita harus memberikan pendidikan dari rumah dan mengatur rumah tangga sebagai dasar dari mengatur sebuah negara. Tetapi jangan takut bagi para ibu, mungkin ini adalah sebuah tanggung jawab yang begitu besar. Bisa kita lihat kembali di kitab susu, di ajaran besar dan di bab yang sama, yaitu bab 9, pada pasal yang selanjutnya, yaitu pasal kedua, saya bacakan. Di dalam Kangkau tertulis, berlakulah seumpama merawat bayi. Bila dengan sebulat hati mengusahakannya, meski tidak tepat benar, niscaya tidak jauh dari yang seharusnya.
Sesungguhnya tiada yang harus lebih dahulu belajar merawat bayi, baru boleh menikah. Ayat ini juga sangat luar biasa karena kita sebagai ibu juga diberikan panutan atau diberikan arahan bahwa kita hanya perlu untuk memberikan usaha yang sepenuh hati, dan kita pasti tidak akan jauh dari yang seharusnya. Karena kita juga mengetahui di dunia ini tidak ada yang sempurna, betul? Dan oleh karena itu, sebagai perempuan pengucu, kita harus sepenuh hati merawat dan mendidik anak-anak kita maupun mungkin saudara atau orang tua. Kita terus merawat dan menjaga, mengingatkan, bahkan sampai ke kakek dan nenek juga, dan selalu berperan penting di dalam sebuah keluarga. Dengan begitu kita akan berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Walaupun tentunya pasti ada yang sudah mengetahui ada kontribusi langsung, seperti para menteri. Sekarang sudah banyak ya menteri perempuan yang sangat kompeten di bidangnya, maupun presiden. Kita pun telah pernah memiliki presiden perempuan. Tetapi kita tidak perlu secara gamblang atau secara langsung pun sebenarnya dari dalam rumah, jika kita mendidik anak-anak kita dengan baik dan juga anggota keluarga kita menata rumah tangga, maka itu sudah dapat berkontribusi secara tidak langsung kepada bangsa dan negara. Kira-kira demikian Ciamtau yang saya sampaikan pada hari ini. Dan bagi para perempuan, semoga ini dapat berguna juga untuk meningkatkan percaya diri dan terus menghargai diri kita yang sebenarnya sangat-sangat berharga sekali. Jadi sebagai perempuan kita harus selalu percaya diri dan menghargai diri kita sendiri, karena kitalah yang akan melahirkan dan membawa bangsa ini di masa depan. Dan saya tutup kembali Ciamtau ini dengan salam peneguhan iman kita hanya dalam kebajikan tiang berkenan Wei Te Tong Tian Sanjay.